Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata pelajaran pembibitan dan kultur jaringan tanaman. Hari ini kita akan membahas tentang sterilisasi dalam kultur jaringan tanaman perkebunan. Stay tune ya. First is, why we do the sterilization? Mengapa kita harus melakukan sterilisasi? Suatu keberhasilan dari teknik perbanyakan tanaman secara kultur jaringan dapat dipengaruhi oleh kebersihan atau kesterilannya, baik ruangan, peralatan, bahan tanam, dan media, bahkan pekerja atau laboran yang menjadi sumber dari kontaminan seperti kita. Untuk menghindari hal tersebut, perlu dilakukan sterilisasi dengan tujuan untuk memperkecil atau mengatasi terjadinya kontaminasi dan kegagalan. Teknik sterilisasi dibagi menjadi 4, yaitu ruangan, alat, media, dan bahan tanam. Pertama, kita bahas dari sterilisasi ruangan. Ruangan disterilisasi dengan menggunakan larutan desinfektan, yaitu sterilisasi dilakukan dengan cara menyemprot ke seluruh bagian atau sudut ruangan dan didiamkan selama beberapa hari. Untuk uji sterilisasi ruangan dengan melakukan uji yang aseptis. Kemudian, adanya sterilisasi media dan juga alat. Peralatan dan media tanam disteril dengan menggunakan autoklaf dengan tekanan 15 PSI dan suhu 121 derajat Celcius. Berikut merupakan gambar dari suatu autoklaf. Selanjutnya yaitu sterilisasi media tanam. Media tidak boleh terkontaminasi oleh jamur dan bakteri. Sterilisasi yang biasa dilakukan yaitu menggunakan uap panas dengan suhu tinggi 121 derajat Celcius dengan alat yang dinamakan autoklaf. Sterilisasi media tidak boleh terlalu lama karena dapat mengakibatkan degenerasi vitamin dan asam amino terurai menjadi gula dan perubahan pH. Kemudian, media tanam yang baru dibuat harus segera disterilisasi. Bila tidak, harus disimpan terlebih dahulu dalam lemari es paling lama 1-2 hari. Selain itu, kita juga ada sterilisasi alat. Selain dari lingkungan kerja, kontaminasi dapat berasal dari peralatan kerja kita yang digunakan. Oleh karena itu, peralatan kerja harus bersih dan steril, terutama peralatan yang digunakan dalam proses penanaman. Peralatan harus bersih dan steril adalah: pertama, LAF, Laminar Air Flow Cabinet. Yang kedua, alat diseksi atau gunting, pinset, dan lain-lain. Kemudian, alat-alat gelas seperti petri dish, botol kultur, dan lainnya. Selanjutnya, sterilisasi bahan tanam. Sterilisasi permukaan atau desinfestasi menghilangkan investasi kontaminan, bukan desinfeksi atau menghilangkan infeksi kontaminan pada eksplan. Eksplan dari lapang kita sterilisasi dengan menggunakan bahan-bahan yaitu seperti aquades, steril, kemudian seperti membersihkan debu, cendawan, dan bakteri atau kontaminan dari bagian permukaan eksplan. Berikut adalah bahan tanam dari eksplan jati. Kemudian, bahan kimia yang digunakan dalam sterilisasi yaitu alkohol dengan konsentrasi 70-80%, CaHipoklorit, NaHipoklorit, sumber NaOH, NaOCl. Yang biasa digunakan adalah pemutih pakaian. Untuk meningkatkan efektivitas sterilisasi dengan menggunakan Twin 20, Twin 80 atau deterjen air lunak sebagai anti pembasah. Kemudian prosedur dari sterilisasi bahan tanam yaitu eksplan dicuci di bawah air keran yang mengalir dengan diberi sedikit deterjen. Eksplan kemudian dipotong-potong menjadi bagian yang kecil sekitar 0,5-2 cm. Kemudian cuci potongan eksplan itu menggunakan air keran untuk mencegah dari pencoklatan atau browning. Khusus untuk tanaman berkayu, eksplan biasanya dicelupkan ke dalam alkohol 70% selama beberapa detik. Tujuannya untuk menghilangkan gelembung udara di samping untuk mematikan sebagian dari kontaminan di permukaan.
Berikut cara menyiapkan bahan tanam. Bahan tanam yaitu suatu yang digunakan untuk menanam tanaman. Kita menggunakan bahan tanam berupa tunas jati. Tunas jati yang kita ambil pucuknya, kita potong, kemudian kita sterilisasi menggunakan alkohol steril, Aquades, dan juga larutan twin. Setelah itu kita kulturkan ke dalam media yang steril seperti pada gambar. Di sini ada beberapa pengertian daripada explant, yaitu explant adalah bahan tanaman yang dikulturkan. Hal-hal yang menentukan keberhasilan explant untuk dikulturkan yaitu bagian tanaman, tempat pengambilan explant, umurnya, kemudian umumnya bagian yang digunakan adalah jaringan tanaman yang masih muda yang sedang tumbuh aktif. Oleh karena itu kita menggunakan bagian dari tunas atau pucuk. Media tanam. Komposisi media tanam kultur jaringan terdiri dari sejumlah unsur yang umumnya terdapat di dalam tanah. Komponen media kultur dapat dikelompokkan menjadi unsur hara makro, mikro, vitamin, dan ZPP. Kemudian ada asam amino, air, gula, dan bahan pemadat atau agar-agar. Unsur hara makro yaitu N, P, K, C, A, M, G, S. Kemudian untuk unsur hara mikro yaitu jumlah yang diperlukan sangat kecil, terdiri dari B, kobalt, tembaga, yodium, besi, mangan, molybdenum, dan juga seng. Gula di sini berperan sebagai sumber energi yang diberikan dalam bentuk sukrosa. Vitamin hanya B1 atau tiamin yang menunjukkan esensi bagi banyak spesies dari tanaman. Untuk menyiapkan media kultur, kita akan menimbang larutan stok makro dan larutan stok mikro dan juga induk vitaminnya. Dapat dilihat dari gambar. Ini juga pembuatan dari larutan stok mikro, kemudian ada vitamin. Setelah kita menimbang semuanya, kita menggabungkannya dan menaruh dari berbagai komponen stok makro, mikro, dan vitamin ke dalam media agar-agar, kemudian menambahkannya air. Air yang kita gunakan biasanya menggunakan 1000 ml. Untuk tahapan inokulasi dari kultur jaringan, pertama kita memilih tanaman induk yang unggul untuk dijadikan sumber bahan tanam pembuatan tunas in vitro. Kemudian adanya perbanyakan tunas, pembentukan planlet, aklimatisasi, dan penanaman di lapang untuk skala yang lebih luas. Teknik inokulasi. Ini adalah contoh teknik inokulasi tanaman pisang secara kultur jaringan. Karena pisang merupakan tanaman yang memiliki getah, tentu saja sterilisasi eksplantnya sedikit rumit, sama seperti tanaman jati atau tanaman berkayu lainnya. Tanaman pisang dapat disterilisasi dengan menggunakan larutan twin, larutan twin, alkohol, dan juga Aquades steril. Kemudian zat pengatur tumbuh. Dalam kultur jaringan, dua golongan zat pengatur tumbuh yang sangat penting yaitu adalah sitokinin dan auksin. Zat pengatur tumbuh mempengaruhi pertumbuhan dan morfogenesis dalam kultur jaringan, sel, dan juga organ. Interaksi dari perimbangan antara zat pengatur tumbuh yang diberikan dalam media dan yang diproduksi oleh sel secara endogen menentukan arah perkembangan suatu kultur. Penambahan auksin dan sitokin eksogen mengubah level zat pengatur tumbuh endogen sel. Sekian dan terima kasih.